Halo semuanya, jadi di sini aku bakal ngitung lagi nih struktur portal 3D dengan SAP 2000. Nah, di sini aku punya soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Aku nambahin berat jenis baja 78,5 kg per meter pangkat 3, dan selimut betonnya itu adalah 4 cm atau enggak 0,04 meter. Nah, di sini aku juga udah menghitung distribusi bebannya. Di perhitungan distribusi beban ini itu diilustrasikan itu sebagai beban amplop. Nah, ini ada X-nya yaitu 3,57 dan Y-nya 3,54. Oke. Jadi bagian X-nya itu dia itu adalah segitiga dan bagian Y-nya itu dia itu trapesium. Nah, buat 1,78 ini adalah 3,57 dibagi 2. Oke. Nah, di sini ada juga beban mati lantai, beban mati atap, beban hidup lantai, dan beban hidup atap. Oke, kita langsung masuk ke SAP-nya aja ya. Pertama-tama pasti kita bakal mulai dengan file, lalu new model. Kita pilih yang 3D frames karena kita mau buat 3D kan. Nah, pastiin apa nih, satuannya itu sama. Nah, udah sama, kita langsung klik. Number of stories, number of base, dan lain-lainnya kita masukin dengan soal yang udah kita punya. 432 kita masukin 432. Story height-nya itu adalah 3,54. Salah. 3,54, 3,57 dan 3,54. Oke. Nah, setelah dari situ kita langsung bakal keluar seperti ini. Nah, setelah dari sini kita bakal ganti nih. Apanya sih yang kita ganti? Yaitu kita ganti nih tumpuannya nih. Kita ganti tumpuan jepit. Kenapa sih jepit? Biasanya tuh gedung-gedung tuh pakainya tumpuan jepit gitu. Kliknya sebenarnya sih ini bisa diblok sih, cuman takutnya salah. Jadi kita pilih satu-satu, oke. Kita klik satu-satu di bagian tumpuannya. Lalu kita pilih ke assign, udah semua kan? Apa ada yang belum? Oke, udah semua. Sign, terus join restraint ini. Kita pilih yang ini. Nah, yang ini tuh ada tumpuan jepit. Terus oke. Oke, udah jadi kayak gini. Apa sih yang kita lakuin? Kita lihat soalnya. Oh, di sini tuh kita tuh punya banyak material yang harus kita masukin. Berarti kita bakal masukin materials, yaitu define, lalu materials. Nah, di sini udah ada kayak begini kan. PSI kita modify aja. Jadi beton. Nah, beton 25 MPa. Oke. Terus buat weight-nya itu beton kita berapa tadi di sini? BJ beton 2400. Nah, modulus elastisnya itu adalah 4700 akar FC MPa. FC-nya itu 25. Nah, habis dari sini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu jadi Newton per millimeter. Jadi kita ubah jadi 4700 kali CR. Oke, ini ganti 25 dan ganti 25. Kita ubah lagi nih satuannya, jangan sampai depan ya. Oke. Terus langsung oke. Nah, kita udah punya beton. Nah, selain beton kita masih punya nih. Ada apa? Ternyata kita punya baja. Oke, ada kita punya BJTD 40 dan BJTP 24. Kita masukin aja. Add new material. Pilih material type yang rebar. Standarnya kita jadi user. Oke, nanti keluar jadi kayak gini. Rebarnya kita ganti ya. Jadi BJTD
TD40, oke. Nah, buat weight-nya berapa sih? Beratnya tadi berat jenis bajanya itu adalah 78,5. Jadi 78,5. Oke. Setelah ini jangan lupa kita ubah dulu nih satuannya buat nyari modulus elastisitasnya sama FE, FU, FIE, dan FUE. Jadi Newton per milimeter. Nah, biasanya modulus elastisitasnya itu adalah 200.000. Terus kita ubah nih, FI-nya berapa sih? FI-nya itu 400 sama FU-nya 570. 400, 570. Kita ubah ini 400 juga. Dan ini 570. Nah, kita ubah lagi satuannya. Jangan sampai lupa kita ubah satuannya. Oke. Terus langsung okein. Nah, habis BJTD40 kita masih punya apa nih? BJTP24. Oke, kita copy aja yang BJTP40. Jadi BJTP24 weight-nya udah sama, tapi kita ubah ini bagian FE dan FU-nya. Lagi nih satuannya. Jadi berapa nih? 240 sama 390. 240 390. 240 390. Oke. Setelah ini kita okein kan? Oke, udah nih. Udah kan semua materialnya? Oke. Apa sih yang selanjutnya kita lakuin? Yaitu kita nentuin tuh balok sama kolomnya. Dari mana sih? Kita buka lagi PPT-nya. Nah, kita tadi udah hitung nih distribusi beban ini. Nah, buat balok sama kolomnya kita hitung hanya itu dari L per 16. Nah, L-nya itu adalah dari panjang X ini 3,57. Berarti 3,57 dibagi 16 sama dengan 0,22. Atau kita biasa pakai 0,3 aja. Buat B-nya adalah H bagi 2 atau H per 2, yaitu 0,3 dibagi 2 atau enggak 0,15. Nah, buat kolomnya itu sebenarnya itu kita bisa pakai antara 0,15 sampai 0,30. Tapi kita pakai aja langsung 0,30. Oke. Nah, kita balik lagi ke SAP. Langsung kita ubah yaitu ke ini define, terus nih section properties ke frame section. Nah, ini kan udah ada nih. Langsung aja kita import ya, import frame. Bentar, oke. Import frame, kita pilih yang concrete rectangle. Oke. Oh, salah, add new. Kita pilih concrete, terus ke rectangle. Nah, kita mau apa dulu nih? Balok, kita B, tadi berapa? Baloknya oke. Ininya 0,15, 0,3. Konkret. Nah, setelah dari sini karena kita mau bikin balok, kita ganti jadi beam. BJTD40 nya kita ganti BJTP24. Terus kita lihat tadi selimut bajanya, selimut betonnya kita pakai 0,04 ya. 0,04. Oke. Setelah dari sini kita langsung oke. Nah, abis ini kita langsung aja ini kita add copy buat bikin kolom. Kolomnya itu berapa tadi? 30 kali 30. Ini 0,30. 0,3. Konkretnya kita ubah jadi kolom. Terus kita cek lagi nih yang lain.
kayak selimutnya udah benar, ya udah oke. Langsung oke. Oke, setelah ini kita okein. Nah, baru kita tulis nih, masukin nih ya kan. Mana sih kolomnya, mana sih baloknya ya kan. Oke, kita masukin kolom. Nah, kita blok kolomnya. Oke, jangan sampai salah ya. Kita ulang. Takutnya nanti kemasukan yang lain, jadi mending daripada salah kita ulang aja. Oke, kita lihat di bagian bawahnya ini, takutnya tadi kemasukan. Oke, cek udah benar semua, langsung ke sign frame, lalu ke frame section. Dan frame section kita pilih yang K30x30. Oke, kita pilih yang kolom, terus kita langsung oke. Nah, nanti bakal keluar kayak gini nih. Oke, ini tuh adalah kolom. Setelah dari sini kita bakal bikin balok ya. Baloknya itu kita langsung aja kita blok aja biar cepat. Oke, tapi jangan sampai kemasukan yang kolomnya. Oke. Pelan-pelan aja, jangan cepet-cepet. Oke. Udah kan? Cek lagi, karena ya aku juga masih baru ya kak, jadi ya masih ada salah, masih belum bisa teliti lah ya. Oke, kalau udah kita assign frame section lagi, pilih yang balok. Oke, lalu kita nah ini keluar nih baloknya nih. Nah, udah kan? Setelah ini apa sih yang kita lakuin? Kita kasih pembebanan. Oke. Nah, di sini kita punya pembebanannya, itu ada beban yang biasa dan ada beban kombinasi nih. Kita harus masukin beban kombinasinya. Caranya adalah nih, define. Terus kita ke load patterns. Nah, di sini udah keluar nih. Nah, tadi itu kita ada apa sih? Kombinasinya ada live, ada earthquake, terus ada death juga kan. Nah, yang death udah ada. Terus kita masukin sekarang yang live. Kita klik live. Live. Biar enak live. Terus add new. Sama tunggu dulu. Live-nya kita hapus dulu. Oke. Jadi kalau kita ubah ke live ini, kita type-nya juga harus ubah ke live. Nah, terus baru add. Sama yang satu lagi quick. Kita juga harus ubah ke quick sih. Add new. Nah, oke. Setelah kita masukin ini, kita tuh juga masih punya. Kita masih ada, yaitu kombinasi pembebanannya nih. Harus kita masukin. Caranya lagi, define, lalu kita ke load combination. Add new combo. Nah, dari sini kita bisa masukin nih combo yang pertama tuh apa ya kombinasinya? Yang ini 1,2D ditambah 1,2L 1,6L 1,2D ditambah 1,6L. Terus lalu kita date-nya udah ada, tapi kita ganti angkanya scale jadi 1,2, ngikutin yang atasnya yang ini. Terus add, lalu ada live juga. Nah, live ini kita ganti jadi berapa nih? 1,6. Oke. Terus add. Nah, tadi kayaknya ini ada live 1, mungkin karena tadi aku salah. Jadi kemasukan, cuman kayak kita pakai yang live aja.
terus add copy of combo, kita pilih lagi tadi live-nya itu adalah 1,2D ditambah 0,5 ditambah berapa? 1E. Oke. Date-nya itu udah benar, live-nya itu beda, kita ganti jadi 0,5. Klik modified, sama kita add yang baru itu adalah earthquake, yaitu 1 add. Oke. Terus habis itu add copy of combo dari yang ini, sama cuman yang satunya itu adalah dia minus. Oke, jadi kita ganti 1,2D di kurang 1D. Ini udah benar semua, yang ini kita jadi 1. Terus oke. Setelah dari sini tuh kita udah kan nentuin. Nah, baru kita bakal ngitung nih. Kita bakal bikin pembebanannya. Nah, kenapa kita tentuin X dan Y-nya itu di mana? Oke. Sini aja lah kita kayak gininya. Nah, di sini aku bakal pakai ini tuh buat X dan ini tuh buat Y. Terus ini Y dan ini X. Oke. Nah, tadi kita lihat bahwa di sini X-nya itu adalah segitiga. Oke, dan Y-nya itu adalah trapesium. Seperti ini. Oke, jadi kita bakal mulai dari trapesiumnya nih. Nah, kita bakal ngitung beban mati lantai. Oke, beban mati lantai. Lantainya aja ya, yang atapnya nggak usah. Kita blok. Di blok. Oke. Setelah di blok, kita pilih assign. Udah bener kan bloknya? Terus kita cek dulu deh, biar nggak salah. Udah benar. Oke, benar. Kita pilih assign, terus frame loads, pilih yang distribute. Nah, di sini kan udah benar nih. Kita ganti jadi absolute dulu. Nah, absolute distance-nya pertama emang 0. Nah, karena dia trapesium, maka dia ada 4. Kita pakai 4-4-nya. Yang pertama tetap 0 dan loads-nya 0. Yang kedua itu setengah dari 3,57, yaitu 1,78. Lalu yang ketiga adalah dari 3,57 dan 3,54, yaitu 0,03. Jadi 1,78 ditambah 0,03 itu 1,81. Terus yang keempat adalah 3,5. Buat loads-nya itu adalah 623 karena kita ngitung beban mati lantai ya. 623. Ini 623 juga. Oke. Ini tetap 0. Lalu kita langsung oke. Nah. Jadi kita cek lagi ya. Ini pembebanannya. Kita cek lagi apakah ada yang salah. Nah, benar kan? Ini kita kelebihan. Tulis aja, oke. Nah, dia jadi benar kan? Karena tadi salah nulisnya. Oke. Nah, setelah dari sini itu nggak cuman kayak gini. Kita bisa lihat di PPT-nya bahwa di bagian tengahnya itu dia itu kayak apa? Kayak double. Oke. Jadi di bagian tengah dia bakal di double, bertumpuk gitulah, bertumpuk. Nah, makanya kita bakal bagian tengahnya kita double. Oke, kita double tengahnya. Oke, salah. Kita harus pelan-pelan
Oke, kita lihat lagi. Kita lihat dari samping, udah aku pilih. Oke, jadi di bagian tengahnya aja ya, kita double. Oke, udah. Nah, setelah dari situ kita assign lagi frame loads distribute. Nah, ini udah sama semua, tapi ganti dari replace jadi add. Terus kita langsung oke. Nah, nanti jadi kayak gini. Ini buat beban mati lantai itu udah kita. Sekarang kita bakal ke beban atap. Oke, kita ke beban mati atap. Nah. Oke, pelan-pelan. Nah, setelah dari situ kita pilih assign. Udah benar kan? Assign frame loads distribute. Nah, coba kita ganti ke replace lagi. Nah, tapi di sini kita bedanya di loads-nya. Buat distance-nya kita sama. Loads-nya itu adalah 354. 534. Langsung kita oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah dari situ sama seperti beban mati lantai. Tengah-tengahnya itu kita tumpuk, kita double. Nah, kita pilih lagi kayak tadi, terus assign frame loads distribute, terus pilih add to exciting. Buat yang sisanya sih sama, langsung okein aja. Nah, udah. Jadi kita bukan beban mati lantai dan beban mati atap buat di bagian Y udah. Sekarang kita bikin di bagian X. Oke. Kita pilih bagian X. Nah, tapi ini di sama ya, lantai dulu. Ntar biarin. Oke, kadang-kadang agak susah buat ngeblok. Oke, jadi pilih lagi masih sama. Assign, kita pilih frame loads yang distribute. Tapi buat kali ini kenapa beda? Karena segitiga. Oke, karena segitiga maka dia cuma punya 3 sisi. Maka di sini kita cuma perlu 3. Kita ganti dulu jadi replace. Nah, di bagian 4 kita nolin aja. Nah, di bagian 3, di bagian satunya itu 0, 2-nya tetap sama, 3-nya kita langsung ke 3, terus buat beban mati lantainya tadi 623. Ini kita ganti 0. Oke. Terus langsung oke. Nah, udah. Kita bakal double tengahnya. Kita klik satu-satu aja biar nggak salah. Setelah itu kita balik lagi sign frame loads distribute. Kita ganti cuma jadi add to exciting loads. Ininya masih sama semuanya. Langsung oke. Nah, udah. Setelah dari sini, oke, terus kita bikin yang atap sekarang. Oke, yang atap kita blok. Nah, kadang bloknya itu bisa, kadang-kadang enggak kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa ya kalian bisa yang ngeklik satu-satu kayak tadi. Kita pilih lagi assign frame loads distribute. Nah, pilih ganti dulu nih jadi replace. Terus kita ganti di bagian loads-nya karena kita cuma ganti bagian atapnya, beban mati atapnya jadi 534. Nah, buat panjangnya kan masih sama. Ya udah langsung oke.
Nah, seperti ini, kayak tadi juga tengah-tengahnya kita bisa doublein. Assign, frame loads, distribute, add to exciting loads. Nah, buat yang lainnya masih sama, oke. Oke, buat beban mati X sama Y dari mulai lantai sampai atap udah selesai, udah terbuat semua. Sekarang apa sih yang kita lakuin? Nah, kita buat beban hidup lantai, kita buat. Caranya tuh sebenarnya masih sama. Oke, kita coba ya. Beban hidup sama, kita pilih yang buat bagian lantai nih, kita blok. Lihat lagi apa udah sama apa belum. Oke. Terus setelah dari situ assign, frame loads, distribute. Nah, tapi di sini kita ganti date-nya karena kita mau live. Jadi beban hidupnya jadi live. Terus replace. Nah, kita di sini bakal ngitung trapesium lagi, sama kita perempat. Kita ubah ini jadi tadi 1,81 dan ini adalah 3,57. Buat loads-nya itu beban hidup lantai itu 267. Di sini kita pakai 267. Udah semuanya langsung ke oke. Nah, kelihatan kan terbentuk lagi nih, sama kayak tadi kita bikin bebannya kita double satu-satu aja, takutnya salah. Oke, nah, udah. Yang ini juga kita doublein. Udah, kita lihat lagi nih, udah double tengah-tengahnya. Kita assign lagi frame loads, lalu distribute. Kita pilih yang add to exciting loads. Udah, semuanya masih sama, lalu kita okein. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita bikin yang beban atap. Kita blok lagi yang atap. Oke, agak susah. Assign, lalu frame loads, distribute. Ganti dulu jadi replace. Nah, sebenarnya buat panjangnya sama, tapi bebannya itu beda. Beban hidup atapnya itu adalah 178 dan ini 178. Kita langsung okein. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa bikin bagian tengahnya tuh bertumpuk lagi. Assign, terus frame loads, lalu ke distribute. Add to exciting loads, lalu kita klik OK. Nah, udah, ini beban hidup yang bagian Y. Sekarang kita bagian X. Oke, kita bagian X, kita blok dulu. Seperti biasa kita blok lagi. Bentar. Agak susah membloknya ya. Terus assign, frame loads, distribute. Nah, di sini dia apa? Dia segitiga kan? Maka kayak tadi kita cuma perlu 3. Jadi 4-nya kita ganti 0, ininya kita ganti 3,57. Nah, buat loads-nya itu beban hidup lantai itu 267. Di sini kita ganti 0. Oke. Kita ganti ke replace, jangan lupa. Oke. Nah, udah seperti ini. Seperti biasa, tengahnya kita
Terus karena ya kita tumpuk karena di tengahnya ya double ya segitiganya, jadi harus kita tumpuk. Kalau udah, lalu kita pilih sign, frame loads, pilih ke bagian add to excited loads. Nah, yang lantai udah jadi. Nah, setelah lantai, kita pilih atap. Kita copy, kita blok, kita pilih frame loads, distribute, ganti dulu jadi replace. Nah, buat atap tadi berapa sih bebannya? 178. 178. Dah. Terus oke. Jadilah seperti ini. Terus kita pilih tengahnya. Tuh, salah. Oke. Side, frame loads, terus distribute, add to excited loads. Nah, udah. Nah, buat beban mati lantai atap dan beban hidup lantai atap, kita udah selesai. Seperti ini. Dan masih ada lagi, yaitu kita belum menghitung beban horizontal di setiap lantai, yaitu 124. Gimana sih caranya? Nah, kita hitung aja dari satu sisi. Caranya kita point nih, kita grid titik-titiknya 2, 4. Kita grid titik-titiknya. Ini udah. Ini udah semua. Terus habis itu kita pilih yang ini nih. Kita ke assign tadi, ke join loads, kita ke force. Nah, di force kita ganti karena kita mau hitung beban horizontal setiap lantai, maka kita pilih ke earthquake. Kita ganti jadi 124 sesuai ini soal 124. Lalu habis itu kita apply. Ini kita malah masukin di sini. Oke, kita pindah dulu ke yang bagian sini. Kita klik. Kita klik aja ini. Bagian poinnya. Tadi ada kesalahan pas masukin. Tadi assign join loads, earthquake segini apply. Nah, baru kelihatan. Sebenarnya kita bisa ngitung di satu sisi doang sih, di bagian sini. Nah, dari sini kita bisa menganalyze hasil dari dari kita lah perhitungan. Kita ke set analyze option. Pilih ke bagian ini, kita okein. Setelah itu kita ke run analyze. Nah, yang bagian modals kita do not run. Terus run now. Nah, sebelumnya kita save dulu nih. Jadi UAS Ana bisa struktur.
nanti dia bakal ngeload kayak gini. Oke. Terus kita bisa start animationnya seperti ini. Oke. Dari sini kita bisa menemukan, kita bisa mencari. Kita bisa ngeliat nih berapa sih bebannya gitu. Caranya gimana sih? Pilih yang ini, show force. Terus pilih ke frames. Nah, dari frames ini kita bisa lihat nih, buat bidang D-nya kita bisa pakai axial force. Kita apply. Nah, nanti dia bakal jadi gini. Oke. Terus buat show value-nya juga kita bisa ngecek dengan cara ini. Nanti ada apa tulisannya. Terus buat bidang M-nya bisa pakai ini, moment 33. Buat bidang D-nya bisa pakai yang ini, shape seperti ini. Oke. Kilogram juga bisa. Oke. Kita okein aja lah. Nah, setelah dari sini tuh kita ubah juga deh yang bagian ini biar gampang. Oke. Nah, buat dari sini tuh kita bisa melihat tadi kita ada kombinasinya tuh. Kita bisa kombinasi lah, melihatlah kombinasinya itu dengan cara view. Kita ubah nih ACI-nya nih jadi ACI yang 318, terus oke. Lalu pilih desain concrete frame. Saat desain combo kita pilih yang 1,2D tambah 1,6L, terus L, terus oke. Kita pilih desain lagi ke concrete, lalu start design object structure. Yang ini. Nah, yang ini kita juga bisa. Nah, ini kita ubah dulu jadi bentuk kayak gini. Yang ini kita juga bisa ubah nih jadi start desainnya. Nah, seperti ini. Sama kan dua-duanya. Jadi, di sini ada angka-angka, ada warna-warna nih, 1,9, 0,9, 0,7, 0,5 sama 0. Nah, semakin tinggi angkanya dan semakin nih paling atas merah, berarti nggak bisa nahan buat bebannya itu. Oke. Jadi tidak bisa ditahan. Maka dari situ kalau dilihat buat apa yang kita udah kerjakan dari balok dan kolom kita ini, itu dia mencukupi atau bisa menahan lah beban yang ada, karena dia buat kolomnya dia ada di bagian oranye dan buat baloknya dia ada di bagian abu-abu. Oke. Cuman kalau kita melihat seperti ini kan kayak apa sih ribet angkanya, makanya kita ganti ada di pojok kanan bawah, kita ganti satuannya jadi ini, seperti ini. Ini kita ubah juga satuannya. Nah, satuannya nanti seperti ini kan lebih mudah untuk dilihat. Oke. Dari sini kita juga bisa lihat nih buat lebih lengkapnya lah dari balok dan kolom kita. Dengan cara klik kanan dari balok dan kolom nanti keluar seperti ini. Nah, kalau ini aku mau nunjukin dari kolom ya, seperti ini. Buat lebih lengkapnya ada di screen. Kita okein aja, terus buat di baloknya juga sama. Seperti ini. Oke. Nah, sekian dari saya, terima kasih.